Assalamualaikum sahabat jiwa. Selamat datang di channel kami. Pernahkah kita merenung bagaimana para kekasih Allah menjalani hidupnya? Mereka adalah manusia pilihan yang hatinya hanya tertuju pada Allah. Langkahnya penuh keikhlasan dan setiap nafasnya dipenuhi zikir. Jejak mereka bukan sekadar kisah, melainkan cahaya yang menuntun kita memahami makna iman, tauhid, dan cinta ilahi. Dengan menyusuri perjalanan mereka, kita belajar bagaimana sabar, ikhlas, dan tawakal bisa menjadi kunci menuju kedekatan dengan Allah. Mari kita telusuri bersama jejak para kekasih Allah, agar hati kita semakin bercahaya dan jiwa kita semakin dekat kepadanya. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini sesungguhnya telah membawa fitrah yang suci, yaitu kecenderungan alami untuk mengenal Allah dan mengabdi kepadanya. Fitrah ini ibarat sebuah cahaya kecil yang tertanam dalam hati, yang jika dipelihara dengan baik akan tumbuh menjadi pelita yang terang, menuntun langkah menuju kebenaran. Para kekasih Allah adalah mereka yang mampu menjaga fitrah ini dengan penuh kesungguhan. Mereka menapaki jalan kehidupan bukan dengan hawa nafsu, melainkan dengan kesadaran bahwa seluruh langkah mereka adalah persembahan kepada Sang Pencipta. Dari situlah jejak-jejak mereka tercatat sebagai warisan ruhani yang tak lekang oleh waktu. Melalui jejak inilah umat manusia belajar bahwa kesucian hidup tidak sekadar diukur dari harta dan jabatan, tetapi dari sejauh mana hati mampu terpaut kepada Allah. Jejak para kekasih Allah selalu dimulai dengan perjalanan pencarian. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, beliau sejak kecil sudah merenungi langit, bulan, dan bintang, hingga akhirnya menyadari bahwa tidak ada satupun dari semua ciptaan itu yang layak disembah. Kesadarannya lahir dari hati yang jernih, lalu dituntun oleh wahyu yang suci. Pencarian inilah yang menjadi tanda pertama seorang kekasih Allah. Tidak puas dengan apa yang tampak di hadapan mata, tetapi terus mencari hakikat di balik ciptaan. Mereka tidak berhenti pada yang zahir, melainkan menyelami kedalaman batin hingga menemukan Sang Pencipta yang Maha Esa. Maka setiap langkah mereka adalah teladan bahwa pencarian spiritual harus dilandasi dengan kejujuran hati dan keikhlasan yang tulus. Para kekasih Allah tidak pernah menapaki jalan hidup dengan mudah. Mereka diuji dengan berbagai cobaan, sebagaimana Nabi Ayub diuji dengan sakit, Nabi Yusuf diuji dengan fitnah dan penjara, atau Rasulullah SAW diuji dengan cacian dan penolakan dari kaumnya. Namun, dari setiap ujian itu, mereka justru menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Inilah salah satu jejak yang harus kita tiru, kesabaran. Sabar bukanlah sekadar menahan diri, melainkan kemampuan untuk tetap teguh pada kebenaran, meskipun seluruh dunia seakan menentang. Para kekasih Allah mengajarkan bahwa sabar adalah senjata utama dalam menghadapi kehidupan, dan dengan sabar pula seseorang dapat semakin dekat kepada Allah. Ketika kita menyusuri jejak para kekasih Allah, kita akan menemukan bahwa mereka selalu hidup dengan cinta. Cinta kepada Allah melahirkan cinta kepada sesama, cinta kepada kebenaran, dan cinta kepada keadilan. Rasulullah SAW misalnya, meskipun dihina dan disakiti, beliau tetap mendoakan kebaikan bagi umatnya. Wali-wali Allah yang datang setelahnya juga senantiasa menebarkan kasih sayang, meski seringkali mereka tidak dipahami oleh masyarakat sekitarnya. Dari sini kita belajar bahwa menjadi kekasih Allah bukan berarti bebas dari penderitaan, melainkan hati tetap dipenuhi cinta meski dikelilingi kebencian. Cinta inilah yang menjadi magnet ruhani, menarik manusia untuk kembali kepada jalan Allah. Jejak para kekasih Allah bukanlah kisah masa lalu yang berhenti pada lembaran sejarah. Ia hidup hingga kini menjadi cahaya bagi siapa saja yang ingin menapaki jalan menuju Allah.
Setiap orang bisa menyusuri jejak itu jika ia bersungguh-sungguh menjaga fitrah, mencari kebenaran dengan hati jernih, bersabar dalam ujian, dan menumbuhkan cinta dalam hidupnya. Allah sendiri telah berjanji dalam Al-Quran. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Yunus, Seksen Iki. Maka, siapapun yang mengikuti jejak para kekasih Allah dengan tulus, ia pun akan merasakan ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya. Inilah bab awal perjalanan kita, menyiapkan hati untuk berjalan di atas jejak suci para kekasihnya. Kehidupan dunia adalah panggung ujian yang seringkali dipenuhi kegelapan. Kegelapan hawa nafsu, kegelapan syahwat, kegelapan kezaliman, dan kegelapan kelalaian. Di tengah gelap itu, Allah menurunkan cahayanya melalui hati para kekasih yang terpilih. Mereka adalah lentera yang memancarkan sinar, menunjukkan jalan kebenaran di tengah kekacauan. Cahaya iman yang ada dalam diri para kekasih Allah bukanlah cahaya buatan manusia, melainkan anugerah langsung dari Allah yang menerangi batin mereka. Mereka ibarat bintang yang berkilau di malam pekat, menjadi tanda arah bagi orang yang tersesat. Seperti dalam firman Allah, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Quran Surat Al-Baqarah 257. Maka, menyusuri jejak para kekasih Allah berarti menyusuri jalan menuju cahaya iman yang mampu menyingkap tirai kegelapan dunia. Sejarah telah menunjukkan betapa cahaya iman mampu mengubah wajah dunia. Ketika Rasulullah SAW diutus, masyarakat Arab berada dalam kejahiliahan, menyembah berhala, menindas kaum lemah, dan hidup tanpa arah yang jelas. Namun, melalui cahaya iman yang dibawa beliau, bangsa yang terpecah belah itu berubah menjadi umat yang bersatu, berakhlak mulia, dan menjadi teladan bagi peradaban. Para sahabat yang setia mengikuti jejak beliau juga menjadi penerus cahaya itu. Bilal bin Rabah, seorang budak hitam yang hina di mata manusia, berubah menjadi sosok yang mulia karena cahaya iman yang meresap dalam hatinya. Umar bin Khattab, yang dahulu keras dan kasar, menjadi khalifah yang adil berkat cahaya iman. Kisah-kisah ini membuktikan bahwa cahaya iman mampu mengangkat derajat manusia dari kegelapan menuju kemuliaan. Namun, cahaya iman tidak datang tanpa perjuangan. Ia harus dicari dengan kerendahan hati, disemai dengan zikir, disiram dengan doa, dan dijaga dengan amal saleh. Para kekasih Allah menempuh jalan panjang, penuh mujahadah, untuk menjaga cahaya ini agar tetap menyala dalam hati mereka. Mereka melawan hawa nafsu, menahan diri dari godaan dunia, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Cahaya iman adalah cahaya yang halus. Sedikit saja lalai, ia bisa meredup. Karena itu, para wali Allah senantiasa waspada, menjaga hati mereka dari kotoran dosa. Mereka sadar bahwa kegelapan dunia akan terus mencoba memadamkan cahaya iman. Namun dengan keyakinan yang kokoh, mereka tetap teguh menjaga sinar itu agar tidak padam. Cahaya iman juga memiliki daya pancar yang menyejukkan hati orang lain. Siapa saja yang bergaul dengan para kekasih Allah akan merasakan ketenangan, karena hati mereka dipenuhi zikir. Cahaya yang mereka bawa bukan sekadar untuk diri sendiri, tetapi memancar ke sekelilingnya. Inilah rahasia mengapa majelis ilmu, majelis zikir, atau sekadar duduk bersama orang saleh bisa membuat hati tenang. Rasulullah Shallallahu Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia terdapat orang-orang yang jika dipandang maka mengingatkan kepada Allah. Para kekasih Allah adalah cermin hidup dari cahaya iman itu. Maka, menyusuri jejak mereka berarti juga belajar menyalakan cahaya iman dalam hati, lalu membiarkannya memancar untuk memberi manfaat kepada sesama.
Cahaya iman adalah bekal utama dalam perjalanan menuju Allah. Tanpa cahaya ini, hati akan tersesat di lorong gelap kehidupan. Oleh karena itu, setiap insan yang ingin mengikuti jejak para kekasih Allah harus senantiasa menjaga dan memperkuat imannya. Caranya adalah dengan memperbanyak zikir, memperdalam ilmu agama, menjauhi dosa, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui amal saleh. Allah berfirman, "Dan barang siapa yang diberi cahaya oleh Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya." Quran Surat Az-Zumar 22. Inilah janji Allah kepada hamba-hambanya yang menjaga cahaya iman. Maka, mari kita berjalan menyusuri jejak para kekasih Allah dengan cahaya iman sebagai pelita, hingga langkah kita selamat menuju ridhonya. Kesabaran adalah salah satu jejak utama yang ditinggalkan para kekasih Allah di sepanjang perjalanan hidup mereka. Tanpa kesabaran, tidak ada satupun manusia yang mampu bertahan menghadapi derasnya ujian dunia. Allah menjadikan sabar sebagai mahkota yang menghiasi diri para walinya, agar mereka kuat menanggung beban kehidupan dan tetap istiqamah dalam ibadah. Kesabaran bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan batin yang lahir dari keyakinan bahwa segala sesuatu sudah berada dalam genggaman Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran. Dari sabar itulah para kekasih Allah mampu menghadapi ujian dengan hati lapang, tidak mengeluh, dan tidak putus asa, meskipun keadaan di sekitarnya penuh penderitaan." Sejarah mencatat kisah Nabi Ayub alaihissalam sebagai teladan abadi tentang kesabaran. Beliau diuji dengan penyakit yang panjang, kehilangan harta, bahkan ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya. Namun, dalam kondisi yang sangat berat itu, lisannya tidak pernah mengucapkan keluh kesah, melainkan doa. "Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya 83. Inilah wajah sabar yang sejati, tetap bersyukur meskipun diuji, tetap berzikir meskipun menderita. Jejak kesabaran Nabi Ayub mengajarkan kepada kita bahwa sabar bukan hanya menahan diri dari marah, tetapi juga menerima segala takdir dengan penuh keimanan, sembari terus berdoa dan berharap pertolongan Allah. Kesabaran juga tergambar jelas dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau sabar menghadapi penolakan kaum Quraisy, sabar ketika dihina, sabar ketika dilempari batu di Taif, bahkan sabar ketika para sahabatnya gugur di medan jihad. Namun, sabar beliau bukanlah sabar yang pasif, melainkan sabar yang aktif, tetap berjuang, tetap berdakwah, tetap menebar kasih sayang meskipun dunia menolak. Dari sabar itulah lahir kekuatan yang mampu menaklukkan hati manusia, hingga Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jejak sabar Rasulullah SAW adalah bukti bahwa kesabaran bukan hanya sikap menunggu, melainkan sikap bergerak dengan hati yang kokoh, tanpa goyah oleh ujian sebesar apapun. Para sahabat dan wali Allah setelah Rasulullah juga mewarisi jejak kesabaran ini. Imam Ahmad bin Hambal, misalnya, tetap teguh mempertahankan keyakinannya tentang Al-Quran, meskipun ia dipenjara dan disiksa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sabar menghadapi ujian dalam perjalanannya mencari ilmu, dan sabar menanggung beban murid-muridnya yang beragam. Mereka semua membuktikan bahwa sabar adalah kunci keberhasilan dalam perjalanan spiritual. Tanpa sabar, ilmu tidak akan bisa diraih, amal tidak akan istiqamah, dan doa tidak akan sampai kepada Allah. Sabar adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan derajat para wali. Kesabaran para kekasih Allah menjadi teladan bagi kita di zaman ini. Hidup modern menghadirkan ujian yang berbeda. Kesibukan, tekanan ekonomi,
godaan dunia, dan kegelisahan batin. Namun, obatnya tetap sama: sabar. Sabar menghadapi rezeki yang tertunda. Sabar dalam menjaga sholat di tengah rutinitas. Sabar dalam menahan hawa nafsu. Dan sabar dalam menjaga hati agar tetap tenang. Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 153. Jika Allah bersama orang-orang yang sabar, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa. Menyusuri jejak para kekasih Allah berarti menapaki jalan kesabaran yang panjang, dengan keyakinan bahwa di ujungnya ada perjumpaan dengan ridha dan kasih sayangnya. Keikhlasan adalah inti dari setiap amal, ruh dari setiap ibadah, dan rahasia dari diterimanya setiap doa. Para kekasih Allah adalah mereka yang menapaki hidup dengan keikhlasan penuh, tanpa pamrih dan tanpa berharap selain keridhaan Allah. Amal mereka bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk mendapatkan kedudukan, tetapi murni karena cinta dan pengabdian kepada Sang Khalik. Inilah yang membedakan mereka dengan manusia pada umumnya. Ketika orang lain sibuk dengan pengakuan dunia, para wali Allah sibuk hanya dengan pandangan Allah. Mereka menyembunyikan amal saleh sebagaimana mereka menyembunyikan aib, karena mereka tahu ikhlas adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya dalam menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah 5. Sejarah para nabi dan rasul penuh dengan jejak keikhlasan. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, namun hanya sedikit kaumnya yang beriman. Meski demikian, beliau tidak pernah menyerah, karena dakwahnya bukan untuk mencari pengikut, melainkan untuk melaksanakan amanah Allah. Nabi Musa alaihissalam berjuang menghadapi Fir'aun dengan segala keangkuhannya. Namun beliau tetap teguh karena hatinya ikhlas hanya bergantung pada pertolongan Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam seluruh perjuangannya tidak pernah meminta imbalan dunia. Beliau bersabda, "Aku tidak meminta imbalan apapun dari kalian, melainkan kasih sayang di antara kalian." Itulah puncak keikhlasan, menunaikan tugas mulia, meskipun dunia menolak dan mencaci, karena yang diharapkan hanyalah ridha Allah. Para wali Allah setelah para nabi juga mewarisi keikhlasan ini. Imam Al-Ghazali menulis ribuan lembar ilmu, bukan untuk kemasyhuran, tetapi untuk menyelamatkan hati manusia dari kelalaian. Rabi'ah Al-Adawiyah beribadah sepanjang malam dengan tangisan, bukan karena takut neraka atau ingin surga, melainkan karena cinta yang murni kepada Allah. Beliau pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, masukkanlah aku ke dalamnya. Jika aku menyembahmu karena ingin surga, jauhkanlah surga dariku. Tetapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, jangan kau palingkan aku darimu." Itulah wajah keikhlasan yang sejati, amal yang tidak diikat oleh kepentingan duniawi, tetapi semata-mata demi Allah semata. Keikhlasan bukanlah perkara yang mudah, karena hati manusia seringkali condong kepada pujian. Sebuah amal kecil bisa rusak nilainya jika niatnya tidak lurus. Para kekasih Allah memahami hal ini, sehingga mereka selalu mengoreksi niat sebelum, saat, dan setelah beramal. Mereka tidak hanya ikhlas dalam ibadah besar seperti sholat atau puasa, tetapi juga dalam perkara kecil, senyum kepada sesama, membantu tetangga, atau sekadar menyingkirkan duri di jalan. Semua itu dilakukan tanpa pamrih, tanpa menunggu ucapan terima kasih. Inilah rahasia keberkahan hidup mereka, karena setiap langkah dijalani dengan hati yang ikhlas, sehingga Allah sendiri yang meninggikan derajat mereka. Keikhlasan adalah bekal yang harus kita pelajari dari jejak para kekasih Allah. Dalam hidup modern,
seringkali amal kita terkotori oleh ria, ingin dipuji atau ingin dihargai. Padahal hakikat amal adalah ketika tidak ada satupun yang mengetahuinya selain Allah. Maka, mari kita belajar untuk menapaki jalan keikhlasan, memperbaiki niat sebelum beramal, melupakan pujian setelah beramal, dan selalu berharap hanya pada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amal kalian." HR Muslim. Menyusuri jejak para kekasih Allah berarti melatih hati untuk ikhlas dalam setiap langkah, hingga semua amal kita terangkat tinggi menuju langit, diterima di sisinya, dan menjadi sebab perjumpaan kita dengan cintanya. Zuhud adalah salah satu jejak agung para kekasih Allah. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, melainkan meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Para kekasih Allah hidup dengan kesadaran bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara, sedangkan akhirat adalah kampung abadi. Mereka tidak terpikat oleh gemerlap dunia, tidak terikat oleh harta, dan tidak terperdaya oleh jabatan. Allah berfirman, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan, bermegah-megahan antara kalian, serta berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak." Quran Surat Al-Hadid 20. Para wali Allah memahami hakikat ini, sehingga mereka menjadikan dunia sebagai sarana menuju Allah, bukan tujuan akhir kehidupan. Rasulullah SAW adalah teladan tertinggi dalam zuhud. Padahal, beliau bisa saja hidup mewah, sebab seluruh harta rampasan perang dan kekayaan umat berada di tangannya. Namun, beliau lebih memilih kesederhanaan. Rumah beliau kecil dan sederhana, pakaian beliau seringkali ditambal, dan makanan beliau sering hanya kurma dan air. Pernah suatu waktu, Rasulullah tidur di atas tikar kasar hingga meninggalkan bekas di tubuhnya. Ketika Umar bin Khattab menangis melihat hal itu, Rasulullah hanya menjawab, "Apalah artinya dunia bagiku? Aku hanyalah seorang musafir yang beristirahat di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya." Inilah wajah zuhud yang sejati. Hidup sederhana bukan karena tidak mampu, melainkan karena hati telah dipenuhi cinta kepada Allah, bukan cinta kepada dunia. Para sahabat Rasulullah juga meneladani zuhud dalam kehidupan mereka. Abu Bakar Asy-Siddiq adalah khalifah pertama yang dikenal dengan kezuhudannya. Beliau memberikan hampir seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Umar bin Khattab pun menjalani hidup sederhana meski memimpin wilayah yang luas. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan kesederhanaannya. Bahkan meski beliau adalah seorang khalifah yang memiliki otoritas besar. Demikian pula Utsman bin Affan. Meski kaya raya, hatinya tidak terpaut pada kekayaan. Ia menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid dan membantu pasukan Islam. Inilah bukti bahwa zuhud tidak berarti miskin, melainkan menjadikan dunia sebagai sarana amal, bukan belenggu hati. Wali Allah di sepanjang zaman juga mempraktikkan zuhud dengan penuh kesungguhan. Hasan al-Basri berkata, "Zuhud bukanlah mengharamkan yang halal, bukan pula membuang harta, tetapi zuhud adalah ketika apa yang ada di sisi Allah lebih engkau yakini daripada apa yang ada di tanganmu." Imam Ahmad bin Hambal lebih memilih hidup sederhana meski beliau bisa hidup berkecukupan. Bahkan Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan murid-muridnya untuk tidak menggantungkan hati pada dunia, karena dunia adalah ujian terbesar yang bisa memalingkan manusia dari Allah. Zuhud membuat hati mereka bebas, sehingga mampu terbang tinggi menuju Allah tanpa terikat oleh beban duniawi. Jejak zuhud para kekasih Allah menjadi pelajaran penting bagi kita di zaman modern. Dunia kini penuh dengan hiruk-pikuk, persaingan materi, dan keinginan yang tiada habisnya. Banyak hati terperangkap dalam obsesi harta dan jabatan
hingga lupa bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Menyusuri jejak para kekasih Allah berarti belajar hidup sederhana, tidak diperbudak oleh dunia, dan menjadikan segala sesuatu sebagai sarana menuju Allah. Zuhud bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti miskin, tetapi berarti bekerja dengan niat ibadah, mencari harta untuk keberkahan, dan menempatkan dunia hanya sebagai jembatan menuju akhirat. Dengan zuhud, hati akan meraih ketenangan, jiwa akan terbebas dari belenggu keserakahan, dan langkah kita akan lebih ringan menuju ridha Allah. Cinta kepada Allah adalah rahasia terdalam yang menjadikan seseorang layak disebut sebagai kekasihnya. Para wali Allah hidup bukan hanya dengan ilmu, bukan hanya dengan ibadah, tetapi dengan cinta yang membakar hati mereka siang dan malam. Cinta ilahi adalah energi yang menggerakkan seluruh amal, yang menjadikan sholat terasa manis, zikir terasa nikmat, dan ujian terasa ringan. Para kekasih Allah tidak lagi memandang hidup dengan ukuran duniawi, karena mata hati mereka sudah tertuju hanya kepadanya. Mereka rela kehilangan segalanya, asalkan tidak kehilangan Allah. Inilah cinta yang melahirkan kerinduan abadi, hingga mereka tidak sabar menunggu saat bertemu dengannya. Allah berfirman, "Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah." Quran Surat Al-Baqarah 165. Cinta ilahi bukanlah cinta biasa. Ia bukan sekadar perasaan emosional, melainkan penyerahan total seluruh jiwa dan raga kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah untuk menyembelih anaknya, Ismail, dan beliau melaksanakannya dengan penuh kepasrahan karena cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam berdiri lama dalam sholat tahajud hingga kedua kakinya bengkak. Dan ketika ditanya mengapa beliau begitu bersungguh-sungguh, beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Inilah bukti bahwa cinta ilahi mendorong seseorang melampaui batas kemampuan manusia biasa, karena ia menemukan kebahagiaan sejati dalam ibadah dan ketaatan. Para kekasih Allah setelah Rasulullah, cinta ilahi juga memiliki tanda-tanda yang jelas. Para wali Allah senantiasa rindu berjumpa dengannya. Mereka tenang dalam zikir, bahagia dalam sujud, dan menangis dalam doa. Mereka lebih suka menyendiri dalam munajat, karena di sanalah mereka merasakan kedekatan dengan Allah. Cinta mereka kepada Allah juga memancar dalam cinta kepada sesama manusia, karena mereka melihat setiap makhluk sebagai ciptaannya. Mereka penuh kasih, tidak menyakiti, dan selalu berbuat baik, bahkan kepada orang yang menyakiti mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang akan bersama dengan yang dicintainya." Maka, cinta ilahi bukan hanya membawa ketenangan di dunia, tetapi juga janji kebersamaan dengan Allah dan Rasul-Nya di akhirat. Jejak cinta ilahi para kekasih Allah adalah undangan bagi kita untuk merasakan manisnya iman. Hidup tanpa cinta kepada Allah hanyalah perjalanan hampa, meski dipenuhi harta dan kedudukan. Namun, hidup yang dipenuhi cinta ilahi akan terasa indah, meski penuh ujian. Menyusuri jejak para kekasih Allah berarti melatih hati untuk mencintai Allah lebih dari apapun, mencintainya dalam sholat, dalam doa, dalam setiap hembusan napas. Dengan cinta itulah kita akan menemukan makna sejati kehidupan, karena hanya cinta ilahi yang mampu menuntun kita menuju perjumpaan abadi dengannya. Allah berfirman, Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Quran Surat Al-Maidah 54. Semoga kita termasuk di dalamnya. Setiap jejak para kekasih Allah sesungguhnya adalah undangan bagi kita untuk ikut serta berjalan di jalan yang sama.
Mereka telah membuktikan bahwa hidup yang dijalani dengan iman, sabar, ikhlas, zuhud, dan cinta ilahi adalah jalan menuju keberkahan sejati. Jalan ini memang bukan jalan yang mudah, tetapi Allah telah berjanji akan memudahkan siapa saja yang ikhlas menapakinya. Firman Allah, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Ankabut 69. Ayat ini menjadi penegas bahwa siapapun yang meniti jejak para kekasih Allah dengan kesungguhan, Allah sendiri yang akan membimbing langkahnya hingga sampai pada tujuan akhir, yaitu perjumpaan dengannya. Perjalanan menuju Allah adalah perjalanan hati, bukan sekadar langkah jasmani. Para kekasih Allah mengajarkan bahwa kunci utama perjalanan ini adalah membersihkan hati dari segala penyakit, ria, hasad, ujub, cinta dunia, dan kesombongan. Hati yang bersih akan mudah menerima cahaya iman, sehingga langkah menjadi ringan untuk menuju Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadits Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, menyusuri jejak para kekasih Allah berarti menapaki jalan pembersihan hati, agar hati kita layak untuk menampung cintanya. Namun, perjalanan ini tidak cukup hanya dengan niat, melainkan harus diwujudkan dalam amal nyata. Para wali Allah tidak hanya berdiam diri dalam ibadah pribadi, mereka juga berjuang membangun masyarakat, menolong sesama, dan menebarkan kasih sayang. Jejak mereka adalah keseimbangan antara ibadah ritual dan ibadah sosial. Mereka sholat malam hingga menangis, tetapi di siang hari mereka bekerja keras, membantu orang miskin, mendidik umat, dan menegakkan keadilan. Inilah jalan yang harus kita ikuti. Jalan yang tidak hanya membawa kita dekat kepada Allah secara pribadi, tetapi juga menjadikan kita manfaat bagi sesama manusia. Sebab cinta kepada Allah akan selalu berbuah cinta kepada makhluknya. Di sepanjang perjalanan ini, ujian pasti akan datang. Dunia akan menggoda dengan harta, jabatan, dan kemewahan. Nafsu akan berbisik dengan rayuan yang menyesatkan. Namun, jejak para kekasih Allah mengajarkan bahwa dengan sabar, ikhlas, dan cinta ilahi, semua godaan itu bisa dilalui. Mereka telah menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan pada apa yang dimiliki, melainkan pada kedekatan dengan Allah. Wajah mereka tenang meski miskin, hati mereka damai meski dihina, jiwa mereka bahagia meski diuji. Itulah tanda bahwa mereka benar-benar telah sampai kepada Allah dalam hatinya, bahkan sebelum jasad mereka kembali kepadanya. Akhir dari perjalanan ini adalah perjumpaan dengan Allah, sebuah perjumpaan yang dirindukan oleh setiap kekasihnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengannya." Hadits Bukhari dan Muslim. Jejak para kekasih Allah adalah jalan menuju perjumpaan itu, jalan yang dipenuhi cahaya iman, sabar, ikhlas, zuhud, dan cinta ilahi. Maka, marilah kita menyusuri jejak mereka dengan hati yang tulus, amal yang istiqomah, dan doa yang penuh harap. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari hamba-hamba yang dicintainya, dan pada akhirnya kita pun akan dipanggil dengan panggilan yang indah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr 27-30. Jejak para kekasih Allah bukanlah dongeng masa lalu, melainkan cahaya yang menuntun kita
hari ini. Jika kita ikuti langkah mereka dengan hati yang tulus, niscaya Allah akan membuka pintu rahmat-Nya. Mari terus belajar, memperbaiki diri, dan berjalan di jalan para wali Allah. Karena siapa yang menapaki jejak mereka akan sampai pada cinta dan ridha-Nya. Terima kasih telah menyusuri bersama kami, menyusuri jejak para kekasih Allah. Semoga Allah melimpahkan cahaya hidayah dalam hidup kita. Jangan lupa dukung channel ini agar kita bisa terus belajar bersama menuju Allah.